Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu, Apoteker Mira Febrina Magister Sains, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang obat-obat kemoterapi 2. Kami beranggotakan Afina Dwi Yasana, Carla Afifah Aida Erlan, Fadila Aisyah Putri, Indri Putri Azahri, dengan saya sendiri Muhammad Faisal Akbar, Natasha Syafitri, Oktaviana Dia Fernanda, dan Sakura Hijriani. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian. Pengertian kemoterapi adalah proses pengobatan yang menggunakan obat sitostatik dengan cara penggunaannya melalui intravena yang berfungsi sebagai membunuh sel abnormal. Selain membunuh sel abnormal, kemoterapi juga mematikan sel normal. Yang utama adalah sel yang dapat membelah dengan waktu yang cepat seperti sel rambut, membran mukosa, sumsum tulang belakang, dan organ-organ reproduksi. Baiklah, selanjutnya yaitu penggolongan obat. Yang pertama ada obat antiparasit, yang kedua ada obat anti-helmintik, yang ketiga ada obat anti malaria, yang keempat ada obat neoplastik atau sitostatika, yang kelima ada obat anti tuberkulosis, dan yang keenam ada obat anti lepra. Baiklah, kita masuk ke obat antiparasit. Obat antiparasit adalah sekelompok obat yang digunakan dalam pengelolaan dan pengobatan infeksi oleh antibiotik, termasuk protozoa cacing dan ektoparasit. Penggolongan obat antiparasit antara lain. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang golongan obat antiparasit, di mana obat antiparasit ini memiliki 5 golongan. Golongan pertama adalah golongan penisilin, yang kedua ada cefalosporin, yang ketiga adalah golongan tetrasiklin, yang keempat adalah golongan aminoglikosida, dan kelima adalah golongan kloramfenikol. Baiklah, untuk golongan yang pertama yaitu golongan penisilin, di mana mekanisme kerja obat ini ialah menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel mikroba. Contoh obatnya adalah amoksisilin, di mana nama dagangnya yaitu amosin. Indikasi dari obat ini ialah infeksi pada saluran nafas, saluran genitourinaria, dan gonorrhoe. Untuk kontraindikasinya, hipersensitif terhadap penisilin, gangguan ginjal, dan leukemia limfatik. Dalam mengkonsumsi obat golongan penisilin ini terdapat efek sampingnya, yaitu gangguan ginjal dan reaksi hipersensitivitas. Untuk dosisnya, kalau dewasa 250-500 mg per kilogram berat badan. Untuk anak-anak 7-12 tahun 10 ml sirup 125 mg per 5 ml. Untuk golongan cefalosporin, itu mekanisme kerjanya dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Yang dihambat adalah reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam reaksi rangkaian pembentukan dinding sel. Contoh obatnya adalah cefadroxil, di mana nama dagangnya adalah biodroxil. Indikasinya yaitu infeksi saluran nafas, kulit dan jaringan, tulang dan jaringan artikulasi. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas. Untuk efek sampingnya itu adalah gejala ruam pada kulit. Untuk dosisnya itu dewasa 1-2 gram per hari terbagi menjadi 2 dosis. Pengobatan dilakukan selama 2-3 hari setelah gejala hilang. Untuk golongan tetrasiklin, itu mekanisme kerjanya mengganggu sintesis protein kuman spektrum, kerjanya luas kecuali terhadap Pseudomonas dan Proteus. Untuk golongan tetrasiklinnya itu ada tetrasiklin sendiri, nama dagangnya adalah tetrasan B, di mana indikasinya yaitu infeksi bakteri positif dan antibiot, infeksi rickettsia. Kontraindikasinya yaitu gangguan ginjal, efek sampingnya itu gangguan saluran cerna, anoreksia, dermatitis, urtikaria, anafilaksis. Untuk dosisnya, untuk dosis dewasa itu 500 mg 4 kali sehari. Untuk anak-anak 25-50 mg per kilogram berat badan per hari terbagi menjadi 4 dosis. Golongan antiparasit yang keempat yaitu aminoglikosida, di mana mekanisme kerjanya bakterisid berpenetrasi pada dinding bakteri dan mengikatkan diri pada ribosom dalam sel. Contoh obatnya yaitu amikasin, di mana nama dagangnya adalah amikin. Untuk indikasinya infeksi kuman gram negatif pada intraabdominal, jaringan lemak, sebiotik, saluran nafas bawah, saluran kemih. Untuk efek sampingnya ototoksis, nefrotoksis. Untuk dosisnya itu 15 mg per kilogram berat badan per hari terbagi dalam 2 dosis. Baiklah, saya Oktaviana Fernanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah,
Golongan antiparasit yang kelima itu adalah golongan chloramphenicol. Nah, mekanisme kerja dari chloramphenicol ini ialah bekerja dengan jalan menghambat sintesis protein kuman. Yang dihambat adalah enzim peptidyl transferase yang berperan sebagai katalisator untuk membentuk ikatan-ikatan peptida pada proses sintesis protein kuman. Nah, obat golongan ini digunakan untuk mengobati infeksi yang berbahaya yang tidak efektif bila diobati dengan antibiotik yang kurang efektif. Nah, contoh dari golongan chloramphenicol ini adalah chloramphenicol dan turunannya seperti thiamphenicol. Untuk contoh obatnya itu nama dagangnya Colme, Anicol, Bioticol. Untuk kontraindikasinya itu ada hipersensitif terhadap obat, penderita penggunaan fungsi hati dan ginjal. Nah, untuk dosisnya itu dewasa 4 kali sehari 250 sampai 500 mg, untuk anak-anak 25 sampai 50 mg per kilogram dalam dosis terbagi 3 sampai 4 kali sehari. Nah, selanjutnya itu ada obat antelmintik. Antelmintik adalah obat yang dapat memusnahkan cacing dalam tubuh manusia maupun hewan. Nah, obat antelmintik ini terdapat dua golongan, yaitu golongan obat antelmintik yang pertama adalah pengobatan nematode. Nah, contoh obatnya yang pertama itu adalah mebendazole. Mekanisme kerja dari mebendazole ini adalah melalui perintangan pemasukan karbohidrat dan mempercepat penggunaan glikogen pada cacing. Untuk dosisnya itu 100 mg 2 kali sehari dan efek sampingnya ada diare dan sakit perut ringan yang bersifat sementara. Nah, contoh obat cacing yang kedua, pengobatan nematode itu adalah pirantel pamoat. Mekanisme kerjanya melalui depolarisasi otot cacing dan meningkatkan frekuensi impuls dengan menghambat enzim asetilkolin esterase sehingga cacing mati secara spastik karena peningkatan kontraksi otot cacing. Untuk dosisnya 10 mg per kilogram BB. Untuk kontraindikasinya ibu hamil dan pasien penyakit hati karena meningkatkan SGOT. Selain itu, tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Untuk efek sampingnya ada seperti mual, muntah, diare, sakit kepala. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada albendazole. Mekanisme kerja albendazole dengan cara berikatan dengan tubulin yang berfungsi untuk menghambat polimerisasi mikrotubulus dan memblok pengambilan glukosa pada cacing, sehingga persediaan glikogen menurun dan pembentukan ATP berkurang. Dosis yang diberikan albendazole yaitu 400 mg per kilogram berat badan, dengan kontraindikasi yaitu kontraindikasi pada ibu hamil. Efek sampingnya itu berupa gangguan lambung dan usus, demam, kerontokan rambut, dan eksdem. Selanjutnya ada piperazin. Mekanisme kerja piperazin ini sama dengan pirantel pamuat, yaitu bekerja melalui depolarisasi otot cacing dan meningkatkan frekuensi impuls dengan menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga cacing mati secara spesifik karena peningkatan kontraksi otot cacing. Dosis yang diberikan obat ini yaitu 75 mg per kilogram berat badan. Efek samping yang dapat diderita yaitu gejala gastrointestinal, sakit kepala, gejala gangguan sistem saraf pusat berupa laksia temporer, dan kejang. Obat selanjutnya yaitu ada levamisol. Mekanisme kerja levamisol sendiri yaitu melalui peningkatan potensial aksi dan menghambat transmisi neuromuskular cacing sehingga cacing mengalami paralisis tonik. Dosis yang didapatkan yaitu 150 mg per kilogram berat badan. Efek samping yang ditimbulkan yaitu berupa nausea, muntah, sakit perut, sakit kepala, dan pusing. Pengobatan yang kedua yaitu ada pengobatan pelatih Helminthes. Dengan obat yang pertama yaitu ada praziquantel. Mekanisme kerja praziquantel tersendiri yaitu permeabilitas membran sel terhadap kalsium meningkat menyebabkan parasit mengalami kontraktur dan paralis. Praziquantel mudah diabsorpsi pada pemberian oral dan tersebar sampai ke cairan cerebrospiral. Kadar yang tinggi dapat dijumpai dalam empedu obat dan dimetabolisme secara oksidatif dengan sempurna menyebabkan waktu paru menjadi pendek, metabolisme tidak aktif, dan dikeluarkan melalui urin dan empedu. Kontraindikasi obat ini tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau menyusui. Praziquantel tidak boleh diberikan untuk mengobati sistiserkosis mata karena penghancuran organisme dalam mata dapat merusak mata. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu mengantuk, pusing, lesu, tidak mau makan, dan gangguan pencernaan. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengobatan pelatih Helminthes, yang dimana obat berikutnya adalah niclosamid dengan mekanisme kerjanya untuk membersihkan usus dari segmen-segmen cacing yang mati agar tidak terjadi digesti dan pelepasan telur yang dapat menjadi sistiserkosisi. Nah, untuk obat ini memiliki dosis untuk orang dewasa yaitu 50 mg per kilogram BB, untuk anak-anak 20 mg per kilogram BB. Indikasi dari obat ini untuk investasi cacing pita. Dari obat ini terdapat efek samping seperti gangguan GI, mual, muntah, sakit perut, kepala terasa ringan, pruritus, atau gatal pada kulit.
Nah, baiklah, untuk obat kemoterapeutik selanjutnya adalah obat anti malaria, yang dimana berdasarkan mekanisme kerja obatnya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan quinin dan golongan artemisin. Nah, kita masuk ke golongan quinin, yang contoh obatnya adalah quinin. Dengan mekanisme kerja obatnya adalah menghambat polimerisasi hem dengan cara membentuk kompleks Fp9 atau periprotoporfirin dalam fokula. Untuk dosis dari quinin ini untuk dewasa, lansia, dan anak-anak di atas 12 tahun adalah 600 mg per kilogram BB. Untuk anak-anak 10-12 tahun adalah 10 mg per kilogram BB. Untuk efek samping dari obat ini adalah sakit kepala, penglihatan kabur, perubahan dalam melihat warna, pusing, kepala berputar, telinga berdenging, sakit perut, atau otot lemah. Nah, baiklah, lanjut ke golongan artemisin atau dengan contoh obatnya artesunat. Dengan mekanisme kerjanya berinteraksi dengan periprotoporfirin 9 di dalam fokula makanan parasit yang bersifat asam dengan menghasilkan spesies radikal bebas yang bersifat toksik. Nah, dosis dari obat ini awal 2,4 mg per kilogram BB 3 kali sehari dengan efek samping sakit kepala, pusing, muntah, diare, sakit perut, dan perubahan dari rasa lidah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat neoplastik atau sitostatik atau biasa juga kita kenal anti kanker, yang mana obat-obat ini itu memiliki aktivitas sitotoksik dan bekerja langsung pada sel kanker. Nah, obat-obat ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu ada golongan alkilasi, di mana pada golongan alkilasi ini obat-obatnya itu bekerja melalui reaksi alkilasi membentuk ikatan kovalen dengan gugus pendonor elektron pada struktur asam amino. Nah, dari reaksi ini dia akan membentuk cross-linking antara dua rangkaian DNA dan mencegah mitosis sehingga pembentukan sel kanker itu bisa dihambat. Nah, untuk golongan alkilasi itu ada contohnya, yang pertama itu busulfan, di mana busulfan ini bekerja dengan melalui reaksi hidrolisis yang terjadi pada buah gugus metanosulfat yang mudah dipindahkan dan terletak di ujung berlawanan rantai butana dalam struktur kimia obat. Nah, untuk dosisnya itu untuk dosis dewasa yaitu 0,8 mg per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya itu ada golongan antimetabolit, di mana golongan antimetabolit ini bekerja dengan menghambat enzim-enzim yang diperlukan untuk memproduksi DNA dari sel kanker tersebut. Nah, contoh obatnya itu ada sitarabin, di mana sitarabin ini bekerja melalui penghambatan DNA polimerase yang biasanya sitarabin ini digunakan untuk menangani leukemia baik akut leukemia mieloblastik baik akut maupun kronis, dan juga leukemia limfoblastik akut. Selanjutnya itu ada golongan target molekular, di mana pada obat golongan ini itu obat-obatnya bereaksi secara spesifik menargetkan suatu gen atau protein tertentu pada sel kanker. Nah, contoh obatnya ini itu ada nilotinib, dengan dosis untuk dewasa itu sekitar 300 mg per kilogram BB, sementara untuk anak-anak yaitu 230 mg per kilogram BB. Selanjutnya, obat anti-TBC merupakan obat-obat atau kombinasi obat yang diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk mengobati penderita tuberkulosis. Obat anti-TBC ini digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama, golongan 1 atau obat lini pertama. Contohnya isoniazid, bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC dengan dosis untuk dewasa 5 mg per kg/BB hingga maksimal 300 mg per hari, 10 mg per kg/BB, dan untuk anak-anak 10-15 mg per kg/BB dengan efek samping yakni mual, muntah, sakit mah, pusing, lemas, tidak nafsu makan, serta diare. Yang kedua, kanamisin. Kanamisin bekerja dengan cara menghambat produksi protein yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang biak sehingga pertumbuhan bakteri dapat dihentikan. Dan untuk dosisnya dewasa 15 mg per kg/BB per hari, pemberian suntikan intramuskular atau infus intravena. Dan untuk anak-anak 15-30 mg per kg/BB per hari dengan efek samping yakni nyeri atau iritasi di tempat suntikan, sakit kepala, demam, muntah atau kembung. Lalu ada levofloxacin, bekerja dengan cara menghambat enzim yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri dengan dosis dewasa 15 mg per kg/BB per hari. Efek samping yakni mual, muntah, gangguan pencernaan seperti heartburn, diare dan sembelit, pusing sakit kepala, gangguan tidur, vagina gatal atau keluar keputihan dari vagina, mata terasa panas, perih, dan lebih sensitif setelah pemakaian
Selanjutnya itu golongan bakteriostatik lini kedua. Contoh obatnya itu etionamid. Mekanisme kerjanya menghambat INHA enoyl reduktase dari Mycobacterium tuberculosis dengan membentuk hasil adu kovalen dengan kofaktor NAD. Dosis yang digunakan itu untuk dewasa 250 hingga 1000 mg per kilogram BB per hari. Untuk dosis anak di atas 12 tahun itu 15 sampai 20 mg 5 gram per kilogram berat badan. Efek sampingnya yang pertama itu rasa tidak nyaman atau nyeri pada perut, diare, menurunnya nafsu makan, terjadinya peradangan pada daerah mulut, mual, dan muntah. Selanjutnya itu ada obat anti lepra, yaitu suatu golongan obat yang dapat mengobati infeksi kronis yang merusak jaringan-jaringan saraf yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Contoh obatnya yang pertama itu ada obat Dapsone, yaitu obat untuk mengobati kusta, dermatitis, herpetiformis, dan jerawat. Mekanisme kerja obat ini itu bekerja dengan cara melawan bakteri dan protozoa seperti yang dilakukan oleh senyawa sulfonamida lainnya. Dosisnya pada orang dewasa itu 100 mg per kilogram berat badan, pada anak-anak umur 10 hingga 14 tahun itu 50 mg per kilogram berat badan. Efek sampingnya yang pertama itu muntah, hilang nafsu makan atau sakit perut, sakit kepala atau pusing, dan penglihatan kabur. Contoh obat yang kedua yaitu ada rifampicin. Mekanisme kerja rifampicin bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab infeksi. Selain tuberkulosis, obat ini juga digunakan untuk mengobati kusta, brucellosis, penyakit legionnaire, dan infeksi Staphylococcus aureus imbrati. Dosis obat yang digunakan pada dewasa itu 600 mg per kilogram berat badan. Efek sampingnya warna urin berubah, air liur, keringat, air mata, dan gigi menjadi kemerahan, sakit atau rasa panas di perut di bagian atas atau heartburn, kemudian kembung atau hilang nafsu makan, mual, muntah atau diare, demam, sakit kepala atau pusing, kantuk, kelemahan atau nyeri di lengan atau kaki, gangguan keseimbangan, mati rasa, kebingungan, sulit konsentrasi, dan perubahan jadwal menstruasi.